Tetapi kita lihat yang disosialisasikan itu sesuai dengan pilar atau regulasi yang berlaku dalam adat istiadat Alas, tapi seperti saya katakan tadi, pada pelaksanaannya kadang-kadang bertentangan ataupun tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Kalau MAA kita, saya lihat ya sebagai tokoh masyarakat memang senantiasa berusaha untuk melestarikan adat istiadat itu. Maka saya juga senantiasa menghimbau kepada tokoh adat yang ada di desa maupun yang ada di majelis adat itu, jangan sempat orang-orang yang di majelis adat itu atau tokoh adat itu yang melakukan kesalahan. Nah, kalau secara regulasi adat sudah ditetapkan, bahkan sudah dibuat buku-buku bagaimana cara pemamanan, bagaimana cara meradat. Tapi kadang-kadang memang tokoh-tokoh adat itu sendiri mempermudah, ini yang menjadi masalah. Tetapi kalau secara regulasi yang tercatat di MAA, saya lihat itu memang betul-betul menginginkan bahwa adat istiadat itu dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang bersumber dari masa lalu. Seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, bagaimana Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara ini mengintegrasikan nilai budaya adat pengamanan dalam proses pernikahan masyarakat Sukoles? Nah, mengintegrasikan nilai budaya adat pengamanan, ya, saya melihat ini pertanyaannya agak ngambang ya, karena kalau integrasi itu harusnya ada nilai lain yang diintegrasikan. Nilai budaya adat diintegrasikan dengan nilai apa gitu ya. Tapi ini pertanyaannya saya lihat mengintegrasikan nilai budaya adat pengamanan dalam proses pernikahan kita suka Alas dengan nilai agama maksudnya. Maksudnya secara hukum ya. Secara hukum. Begini. Nah, dalam agama Islam itu tidak menolak hadirnya budaya atau adat selama itu memang positif sifatnya. Apalagi begitu juga sebaliknya, dalam suku Alas itu senantiasa dikatakan adat berlandaskan hukum, ya, atau ya begitulah, hukum adat berdasarkan hukum. Jadi dalam suku Alas itu ada istilah ini adat, ini hukum. Tetapi walaupun dibedakan, senantiasa adat itu harus berlandaskan hukum, ya. Oleh karenanya di dalam suku Alas itu adat budaya itu tidak terlepas daripada hukum Islam. Maka kita dengar kalau orang Alas itu tidak ada agama lain. Nah, sama dengan orang Aceh, kalau orang Aceh ya Islam. Sama juga orang Alas adalah Islam. Adapun perbedaan-perbedaan itu bukan perbedaan, dia dalam perilaku yang kita lakukan itu adalah ciri khas yang ada di Aceh Tenggara, dan dia tidak kita tolerir menyalahi hukum yang berlaku. Jadi integrasi nilai budaya adat terhadap hukum itu yaitu senantiasa harus berlandaskan syarak, berlandaskan hukum Islam. Nah, walaupun nanti misalnya dalam hukum Islam kan tidak ada kemudian upah, yang ada kan mahar. Nah, tapi upah ini kan ada maksudnya untuk biaya dilakukan oleh pihak mempelai wanita melakukan pestanya atau walimahannya. Jadi itu tidak ada masalah. Nah, selama itu memang tidak terlalu memberatkan atau ada kesepakatan dalam proses meradatnya, proses dalam musyawarah adat antara kedua belah pihak. Pak, apakah ada perbedaan antara tradisi pengamanan yang dilakukan oleh masyarakat Sukoles dengan yang diatur oleh Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara, Pak? Ya, itu tadi yang saya katakan, kadang-kadang tradisi ini diterjemahkan oleh masyarakat berbeda dengan apa yang tadi yang tantangan tadi itu, karena sudah dibuat berkali-kali jadi sudah dianggap tradisi juga. Misalnya membakar dengan permen, itu sebenarnya menurut adat Alas tidak ada, tapi ditradisikan oleh masyarakat kita sendiri, seolah-olah itu sudah biasa, sudah menjadi tradisi.
ini suatu hal yang bertentangan dengan adat istiadat. Ada banyak hal lagi yang harus memang kita kritisi, atau bahkan saya menganjurkan kepada masyarakat adat begini: sekiranya kita sudah merasa ada yang harus dirubah saja, tapi buatlah semacam seminar adat, buatlah semacam ya lokakarya antara tokoh-tokoh adat di desa. Mana yang terlalu menyulitkan kita rubah, dan itu kita bikin secara tertulis, karena zaman sekarang sudah bisa tertulis. Nah, kalau saya tidak masalah ada perubahan, tetapi harus ada kesepakatan. Jangan nanti kita umumkan, kita sosialisasikan bahwa tidak boleh lagi orang menghidang pahar pakai talam, atau tidak boleh lagi pahar itu terlalu banyak, karena tradisi dasarnya pahar itu tidak boleh banyak, 7 paling banyak 9, itu pun udah tradisi raja. Tapi kita sekarang berapa? Sampai 100, sampai 200, sampai 300. Itu menyalahi adat istiadat, tetapi sudah dibuat jadi tradisi. Ini yang harus sebenarnya kalau ada perubahan-perubahan kita sepakati. Tetapi selalu dalam seminar-seminar lokakarya itu selalu kita keluarkan, ini loh salah, ini loh salah, ini loh salah, tapi di masyarakat tetap saja dilaksanakan. Nah, makanya saya bilang kalau perlu dirubah, rubah saja, buat kesepakatan baru, buat adat istiadat baru. Nah, misalnya ya sekarang tidak perlu lagi tulang, boleh udah ayam geprek. Level 1, level 2 terserah lah ya. Jadi dibuat model baru, tapi kita sepakati, itu maksud saya. Nah, jadi daripada kita selalu kalau ngumpul itu di tokoh-tokoh adat itu selalu itu saja masalahnya, tapi tidak selesai-selesai. Mending kita rombak sekalian. Yang penting kesepakatan, dan itu mempermudah budaya kita. Kalau saya nggak masalah. Silakan. Yang terakhir Pak, apakah pelembagaan Majelis Adat Kabupaten Aceh Tenggara sudah efektif dalam menjaga keaslian? Kalau dia muncul sebagai tokoh adat itu saja. Padahal sebenarnya tokoh adat itu kan tidak mesti satu orang. Ada beberapa yang harus dilatih, karena memang ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh tokoh adat. Pertama, dia mengetahui peraturan-peraturan beradatan ya di suku Alas. Kedua, dia bisa menyampaikan dengan cara khas orang Alas, yaitu ngerane. Ya, kalau tokoh perempuannya juga, dia pun harus ada hal yang dia kuasai tentang adat budaya suku Alas, dan ada seni budaya juga yang dia harus kuasai, karena adat budaya itu senantiasa berkaitan dengan seni juga. Nah, pakaian itu berkaitan dengan seni juga. Nah, jangan pula kita bilang kita suku Alas, tapi ketika naik kuda saya lihat bukan orang Alas, suku Jawa yang naik, karena pakaiannya pakaian Jawa. Karena yang naik suku Batak saya lihat, bukan suku Alas lagi. Nah, disinilah yang perlu diadakan pelatihan-pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang melatih kader-kader di desa-desa. Nah, ini yang harus dilakukan agar MAA itu menjadi lebih efektif menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat suku Alas. Pak, apa kira-kira saran dan pesan generasi muda agar pelestariannya nilai budaya dan pemahamannya ini, Pak? Iya, itu penting sekali. Sebenarnya kita, kalau orang lain takjub dengan budaya kita, tandanya saja orang yang naik kuda sekarang bukan orang Alas yang banyak, tamu yang datang dari Aceh, tamu yang datang dari Medan, mereka minta naik kuda. Kalau orang lain saja di luar daerah kita cinta dan suka dengan budaya adat Alas, kenapa kok kita sebagai seorang pemuda itu kemudian seolah malu berbahasa Alas, malu memakai budaya Alas, malu kemudian diketahui orang sebagai orang Alas, dan tidak mau lagi belajar tentang budaya Alas. Padahal kalau kita bawa budaya kita, baik orang luar datang sini tertarik dengan budaya kita, baik kita bawa, ya saya sering juga mewakili daerah ini, kalau kita konvoy ataupun apa namanya itu pawai, kita pasti jadi pusat perhatian karena kita punya keunikan. Kalau orang lain saja suka, cinta dengan budaya kita, kenapa para pembaca sekarang merasa enggan? Nah, jadi salah satunya kenapa saya katakan tadi
MAA harus masuk ke desa-desa dan merangsang pemuda, itu juga gunanya agar generasi muda itu bisa mencintai suku Alas dan bisa mensosialisasikannya ke daerah. Jangan sempat suku Alas itu adat istiadatnya kemudian menjadi pudar. Makanya yang menjaga itu siapa lagi kalau bukan anak mudanya, generasi milenialnya. Demikian saja. Terima kasih banyak Pak atas informasinya Pak. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.